Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim. Pemirsa channel Pitutur Luhur Solo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir ini ada seorang yang menamakan dirinya Kiai Haji Sugianto. Konon dia cuma konon ya mengaku pengurus Ansor yang dalam videonya selalu mengkritik ataupun dalam tanda kutip dalam tanda kurung itu menjelek-jelekan Amaliyah NU. Salah satu nukilan dia di dalam video yang beredar itu adalah menukil daripada kitabnya Mbah Soleh Darat Semarang, bahwa di kitab tersebut menurut versi si Sugianto ini Mbah Soleh Darat itu melarang acara tahlilan yang biasa dilakukan oleh orang NU. Muslimin muslimat dimanapun saudara berada, ternyata setelah kami telusuri, Sugianto yang mengaku pengurus Ansor ini dia keliru di dalam memahami kitabnya Mbah Soleh Darat Semarang, seorang ulama yang masyhur, yang melahirkan ulama-ulama yang besar sekali, Mbah Ahmad Dahlan Muhammadiyah, Mbah Hasyim Asy'ari NU, Mbah Profesor Adnan, pendiri daripada Universitas Islam di Yogyakarta. Oleh karena itu kami sangat menyayangkan daripada tingkah pola Sugianto ini. Tapi tentu akan kita jawab bahwasanya kalau menurut kitab yang dibaca oleh Sugianto ini, yang mengaku Kiai Haji Sugianto pengurus Ansor katanya ini ya, tapi nggak jelas pengurus Ansor kemana. Ini dia mengatakan Mbah Soleh Darat melarang di dalam kitabnya untuk melakukan kegiatan-kegiatan tahlilan. Padahal yang dibaca si Sugianto ini adalah tahlilan kematian apabila di situ sumber dana untuk kegiatan tahlilan itu diambilkan dari harta warisan anak yatim piatu ataupun yatim ataupun piatu yang masih kecil-kecil. Kita tahu dalam agama Islam itu dikatakan yatim atau yatim piatu itu adalah belum baligh. Kalau bagi kiai-kiai yang melaksanakan tahlilan di dalam membaca kitabnya Mbah Soleh Darat Semarang ini, kalau versi lengkapnya itu yang dilarang tahlilan itu adalah ketika bukan tahlilannya yang salah, tetapi sumber dana tahlilan ini diambilkan dari harta warisannya anak yatim yang masih kecil, misal dia dari TK sudah ditinggal bapak ibunya atau bapaknya. Warisan bapaknya ini digunakan oleh orang-orang untuk melaksanakan acara tahlilan. Ini yang dilarang oleh Mbah Soleh Darat Semarang. Jadi bukan tahlilannya. Yang dilarang itu adalah harta tirkah atau bondo tirkah atau bondo warisan, harta warisan anak yatim. Misalnya anak TK ditinggal bapaknya, bapaknya meninggal. Lah orang kampung itu mengadakan tahlilan, diambilkan biayanya dari harta warisan si anak TK ini yang bapaknya meninggal tersebut. Padahal di dalam masyarakat kita itu biasanya acara tahlilan yang bukan yatim piatu yang kecil-kecil ini ya, misalnya kita punya bapak kita meninggal dunia, yang meninggalkan anak-anaknya yang sudah dewasa, bahkan kebanyakan sudah menikah, sudah punya anak cucu, beranak pinak, ini kerelaan daripada si anak-anak yang meninggal tadi, anak-anaknya orang yang meninggal tadi, ataupun diambilkan dari sedekahnya orang-orang dibantu oleh tetangga kanan kiri dan lain sebagainya.
Berarti singkat cerita si Sugianto ini yang namanya Jawa juga ya kayak saya. Saya Waluyo, dia Sugianto. Itu kan berarti podo-podo Jawa nih. Tapi mungkin Jawa ora karo dawe Mbah siapa Soleh Darat Semarang ini. Ini kan berarti si dia ini gagal paham. Gagal paham di dalam memahami kitabnya Mbah Soleh Darat dan digembar-gemburkan di YouTube ini sangat berbahaya. Namanya memfitnah orang, memfitnah Mbah Soleh Darat, memfitnah NU, memfitnah jamaah-jamaah tahlilan dan lain sebagainya. Oleh karena itu hadirin YouTube ya, hadirin YouTube, hadirin yang melihat daripada channel Pitutur Solo. Oleh karena itu muslimin muslimat dimanapun saja saudara berada, sebaiknya dalam memahami kitab itu tidak hanya membaca teksnya kitab, apalagi kalau nggak komplit kayak Sugianto ini dipotong-potong itu. Padahal kalau kita membaca secara utuh kitabnya Mbah Soleh Darat itu tidak seperti yang diomongkan di Sugianto ini. Tapi yang dilarang itu ya seperti tadi di atas sudah saya jelaskan. Di dalam memahami kitab-kitabnya ulama, kita juga harus memperhatikan ataupun melihat dari amaliyah murid-muridnya. Murid Mbah Soleh Darat yang terkenal diantaranya adalah Mbah Hasyim Asy'ari. Kalau Mbah Hasyim Asy'ari ini murid kesayangan dan orang yang paling cerdas di antara sekian murid Mbah Soleh Darat Semarang, mustahil beliau Mbah Hasyim Asy'ari yang ahli hadis, ahli tafsir ini, ahli fikih ini kok tidak manut kepada gurunya satu. Yang kedua Profesor Adnan Solo ya, yang dulu merintis Universitas Islam di Yogyakarta, itu juga tidak mungkin kalau beliau ini menyeleweng daripada ajaran-ajaran daripada Mbah Soleh Darat Semarang, karena dua tokoh yang saya sebutkan ini, Mbah Hasyim Asy'ari dan Profesor Adnan ini adalah termasuk murid kesayangan satu, yang kedua termasuk murid yang cerdas, alim. Jadi ketika kita belajar kitab tidak hanya dilihat daripada kitabnya, tapi juga dilihat dari murid-muridnya, perilaku murid-muridnya, bahkan kitab-kitab daripada murid-muridnya. Inilah yang dinamakan sanad juga, termasuk sanad. Jadi ketika orang tidak memperhatikan ini ya akan ngomong saenake udele dhewe itu. Akan ngomong sesuai dengan nafsunya si Sugianto ini. Akhirnya menyalah-nyalahkan amaliyah orang NU, menyalah-nyalahkan orang yang melaksanakan tahlilan, padahal dia punya motif untuk menghancurkan NU dari dalam. Mudah-mudahan bermanfaat bagi muslimin muslimat dan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah untuk menahan nafsu kita daripada nafsu-nafsu yang nafsu-nafsu yang jelek, tetapi kita mencoba menumbuhkan nafsul mutmainah, nafsu-nafsu yang baik, sehingga di dalam kita mengkaji betul-betul menurut hati nurani kita, menurut keilmuan yang secara jujur, jangan berbohong, jangan menukil-nukil tanpa melihat seutuhnya, jangan terlalu tekstual, tapi kerangkanya harus dilihat juga dari sisi kontekstualnya. Demikian juga saya Parson Agus Waloya dari Pitutur Solo, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.